Semua perempuan maupun laki-laki ingin terlihat lebih sempurna. Ada banyak orang yang memutuskan untuk oplas supaya mereka kelihatan lebih menarik. Tapi apa yang terjadi ketika operasi plastik itu gagal? Sebelum aku lanjutin ceritanya, yuk kita sama-sama nonton TVC kolaborasi antara Scarlet Whitening dengan grup band Korea Twice. Oh, their favorite skincare is Scarlet. Sama dong. Oh, Nayeon is so beautiful. Wow, she's so pretty. Oh, that's so beautiful. Ready to glow. Wow, aku juga pakai produk yang sama, so matching. Mudah-mudahan aku bisa shine kayak Twice. Mudah-mudahan aku bisa shine kayak Twice juga ya. Oh wow. Oh, Felicia Angelista, she's so beautiful. I love all of them. They're all beautiful. Scarlet Power. Yay! Wow, keren banget. Aku nggak sabar untuk tahu kejutan apa lagi yang bakal dipersembahkan oleh Scarlet Whitening. Aku juga ada dong. Teng. Scarlet Whitening exclusive bundle Twice. Yay! Jadi kita bakal unboxing sama-sama ya. Selain dapat produknya, yaitu ada facial wash, Brightly Essence toner, Brightly Ever After serum, dan juga day cream dan night cream dari series Brightly Ever After. Kamu juga dapat ini. Let's check it out. Apa sih di dalamnya? Nah, di sini itu kamu dapat photo card. Let me just zoom it for you. How gorgeous is this? Dari Twice. Dan juga photo card. Oh my god, so cute. I love all of them. They're so beautiful. Dan juga kamu dapat a letter dari Twice. From Twice to you. How cute is this? Oh my god, aku suka banget sama Twice ya. Aku suka banget sama judul lagunya yang What Is Love sama The Feels. Oh my god, I love The Feels. Okay, let me try to sing it. Buat kalian yang dengar jangan ketawa, tapi this is the song, okay? Lightning straight to my heart, oh yeah. I got all the feels for sure. Yeah, I got all the feels for you. Nah, cara kamu untuk mendapatkan eksklusif bundle set Twice ini tuh gampang banget. Kamu bisa order langsung melalui Shopee Scarlet Whitening Official Shop maupun DM Instagram ataupun melalui admin WhatsApp 087700353000. Hiya, I'm so happy to see you here. Welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi. Hari ini tragedinya terjadi di sebuah klinik oplas di California, Amerika. Jadi kalau kamu penasaran apa yang terjadi, then make sure to keep on watching. Sekarang aku bakal bikin dulu konteksnya. Nah, ini terjadi pada tanggal 3 Juli 1997 pada jam 8:30 pagi. Datanglah seorang dokter ternama yang bernama Dr. Michael Tavis dan istrinya Deborah. Mereka sampai di klinik oplas milik mereka di Petaluma, California, Amerika. Dan ketika mereka melihat di depan pintu klinik, itu ada pasien yang duduk di luar. Nah, Dr. Michael dan Deborah mikir, loh kok pasiennya nggak dikasih masuk ya ke dalam klinik? Padahal kan kliniknya sudah buka dan resepsionis di dalam juga sudah ada gitu, sudah datang. So anyway, Dr. Michael dan istrinya pun parkir mobil mereka di belakang building dan mereka masuk dari pintu belakang. Oke, ketika Dr. Michael dan istrinya masuk melalui pintu belakang, itu kan ada koridor ya, dan koridornya itu kiri kanan ada kaca. Nah, biasalah Deborah yang baru saja bangun, dia baru saja mandi dan juga makeup, dia ingin lihat apakah makeupnya sempurna atau tidak. Jadi dia pun berkaca dulu di koridor klinik tersebut, sementara Dr. Michael jalan dulu
duluan ke depan untuk ngobrol dan juga say hi kepada resepsionis di depan. Nah, beberapa detik kemudian si Deborah mendengarkan ada wanita yang menjerit. Dia nggak gitu bisa dengar ceweknya bilang apa, tapi yang jelas dia mendengar suaminya mengatakan, "Saya minta maaf, saya peduli." Nah, ketika dia baru saja hendak menuju ke bagian resepsionis di bagian depan, dia mendengarkan suara tembakan. Dia pun sangat terkejut dan dia nggak berani untuk jalan ke depan. Dia langsung keluar dari pintu belakang lagi dan dia masuk ke building samping, di mana juga sudah ada orang yang bekerja di sana ya, kayak kantor samping mereka gitu. Dan dia pun langsung menelepon polisi dan polisi memanggil ambulans. Nah, sekitar beberapa menit kemudian, polisi dan ambulans tiba di depan klinik oplas tersebut dan apa yang mereka temukan sangatlah mengerikan. Dr. Michael yang pada saat itu berusia 53 tahun dan punya 3 orang anak sudah tersungkur. Dia sudah meninggal di koridor di mana istrinya itu berkaca. Dia ditembak 4 kali. Jadi pertama itu dia ditembak di bagian dadanya. Setelah itu dia juga ditembak di bagian samping tubuhnya gitu. Seakan-akan dia berusaha kabur, lalu tubuh bagian sampingnya itu ditembak. Setelah itu penembak kembali menembak Dr. Michael 2 kali lagi di bagian belakangnya. Nah, bagaimana dengan resepsionisnya? Sama juga, resepsionisnya itu bernama Kay Carter dan Kay ini sudah berusia 59 tahun ya. Dia ditemukan tidak sadarkan diri di bagian bawah meja resepsionis, di mana dia sudah tersungkur dan dia ditembak 1 kali tapi di bagian kepalanya gitu loh. Ketika dia dibawa ke rumah sakit, dia masih hidup tapi dia dalam keadaan kritis, dan setelah operasi berulang kali dia berhasil bangun tapi dia sudah geger otak. Dia juga harus duduk di kursi roda dan dia tidak bisa berbicara. Jadi beneran kasihan sekali ya si Kay ini, kayak quality of life-nya itu udah nggak ada gitu loh. Nah, detektif yang sampai di TKP berasumsi kalau tampaknya target sebenarnya itu bukanlah si Kay Carter, melainkan Dr. Tavis. Terbukti dari Dr. Tavis itu ditembak 4 kali, make sure sampai dia meninggal, dan tampaknya penembaknya itu masuk melalui pintu belakang lalu menembak resepsionis, kan resepsionis datang duluan gitu ya, sambil tungguin Dr. Michael. Ketika Dr. Michael datang, dia lalu tembak Dr. Michael dan kabur. Oke, siapa sih yang sebenarnya bela-belain banget gitu ya bunuh seorang dokter yang cukup terkenal di kotanya? Nah, di tahun 1974, Dr. Michael sudah mulai bekerja sebagai dokter oplas. Jadi dia sudah membangun reputasinya lebih dari 20 tahun ya. Jadi dia tuh sudah terkenal gitu loh di Petaluma, California, kalau dia adalah dokter operasi yang oke lah ya. Ada ribuan pasiennya yang operasinya itu sukses, dan Dr. Tavis ini dia melayani berbagai jenis oplas termasuk rhinoplasty, itu adalah oplas hidung, facelift, kayak tarik benang, kayak bukan tarik benang deh, kayak operasi gitu supaya mukanya lebih lifted, dan juga ada operasi mata, operasi brow lift, dan juga breast implant, itu adalah implant boobs. Jadi lengkap lah ya. Nah, Dr. Tavis sendiri dia sudah pernah menikah 2 kali. Deborah adalah istri keduanya dan mereka baru saja menikah 1 tahun yang lalu, 1 tahun sebelum Dr. Michael dibunuh. Ini tampaknya menjelaskan ya kenapa ketika si Deborah mendengarkan suara tembakan, dia bukannya maju ke depan untuk lihat keadaan suaminya, dia malah keluar dari pintu belakang untuk meminta bantuan. Aku pengen tahu dong, kalau misalnya kamu di posisi Deborah, amit-amit banget pasangan kamu itu tampaknya berpapasan dengan orang yang hendak menembak mereka. Apakah kamu akan melaju ke depan berusaha untuk membela, atau kamu akan kabur dan minta bantuan? Make sure to comment di bawah, oke? Nah, pasti dong ya, meskipun Dr. Michael adalah salah satu dokter oplas yang paling populer di kotanya, dia juga pernah menerima beberapa komplain. Tepatnya ada 12 komplain dari pasien-pasiennya yang mengatakan kalau dia itu mau praktek dan dia juga tidak peduli dengan hasil operasi dia gitu loh, kayak operasi aftercare gitu, dia nggak tanggung jawab gitu loh. Jadi
Jadi setiap kali ada orang yang komplain, itu pasti Dr. Michael dengan pengacaranya bisa menutupi kasus itu ya, ataupun ya udah kasih uang rugi aja supaya kasus itu dihilangkan gitu loh, nggak jadi dituntut. Menurut aku sih karena dia sudah pernah operasi ribuan pasien, aku nggak bela dokternya, cuman pasti aja adalah ya beberapa orang yang nggak puas gitu loh dengan hasil operasinya. Mungkin saja pasien yang ngerasa, aduh aku tuh kan maunya hidung aku lebih mancung, maksudnya lebih kecil, kenapa kamu bikinnya lebih lebar gitu. Apalagi ini tuh masalah oplas ya, masalah yang super estetika banget dan juga opinionated banget gitu loh. Bukan kayak matematika yang 1+1 sama yang 2. Ini tuh ada banyak sekali opini-opini yang berbeda. Kadang kita ngerasa kalau alis yang tebal itu cantik, tapi ada juga orang yang ngerasa alis yang tipis itu yang cantik. Jadi menurut aku sih karena dia bekerjanya di bagian sana, menurut aku cukup normal untuk dokter oplas menerima komplain-komplain tersebut. Nah anyway, polisi pun kembali menginterogasi orang-orang yang bekerja di sekitar bangunan klinik oplas tersebut. Dan ada satu cewek ya yang kerja di dekat building itu. Dia bilang kalau aku memerhatikan seorang wanita yang cukup janggal ya tingkah lakunya. Jadi 1 minggu sebelum kejadian itu aku ada lihat mobil truk itu sebanyak 2 kali. Jadi konon ceritanya adalah cewek itu bilang kalau dia pergi ke lunch break jam 1 siang, dan pada saat dia kembali kan dia lewat area parkir klinik oplas itu. Nah dia lihat itu ada mobil tersebut, tapi setelah dia keluar dari kantornya pada jam 5 sore, dia lewatin lagi area parkir tersebut dan dia kembali melihat mobil yang sama dalam posisi parkir yang sama, dan sama seperti jam 1 siang dia melihat ada seorang cewek di dalamnya yang liatin bangunan klinik oplas tersebut. Dan anehnya lagi, hari dimana Dr. Michael ditembak, ketika cewek ini hendak jalan ke kantornya, dia kan lewat area parkir klinik oplas, dia kembali melihat mobil truk yang sama. Dia kali ini nggak ngelihat cewek tersebut lagi, tapi dia yakin banget kalau itu adalah mobil truk yang sama. Lalu siapa sih wanita yang dia maksud? Nah setelah polisi menginterogasi 11 orang yang dulunya itu komplain tentang malpraktek Dr. Tavis, mereka masih tidak bisa menginterogasi satu komplainer lagi. Komplainer itu bernama Teresa Ramirez dan dia adalah seorang suster di sebuah rumah sakit di Santa Rosa. Nah Teresa sendiri ya pada tahun itu dia berusia 47 tahun dan dia adalah mantan pasien Dr. Michael di mana dia melakukan oplas boobsnya. Nah, berbeda dengan orang yang biasa gitu ya, yang memang ingin implan payudara untuk kelihatan lebih besar. Si Teresa ini dia mengidap penyakit kanker payudara di mana sayangnya payudara bagian kanannya itu harus dikeluarkan gitu, harus diangkat, dan Teresa pun memutuskan untuk mengangkat payudara bagian kirinya juga, sehingga akhirnya dia mutusin untuk mendapatkan boobs implant dari Dr. Michael. Nah beberapa hari setelah dia dioperasi, dia sangat puas dengan hasilnya. Tapi 1 minggu kemudian dia mulai komplain gitu loh kepada Dr. Michael. Dia anggap kalau loh kok kayaknya payudara aku yang sisi kiri itu lebih besar daripada yang kanan, jadi nggak balance gitu loh. Nah ketika dia komplain ke Dr. Michael nggak nangkap karena Dr. Michael ngerasa loh aku lihat sih sama aja ya, like you know mungkin kamu harus tunggu beberapa bulan sebelum payudara kamu itu completely bisa sembuh gitu loh. Tapi Teresa sangatlah tidak puas, dia terus-terusan memutuskan untuk melakukan boobs implant lagi. Kali ini bukan di klinik Dr. Michael, melainkan di klinik-klinik lain. Tapi selama bertahun-tahun dia tuh nggak pernah puas. Kadang dia minta keluarkan, dia implan lagi atau dia tambah lagi, aku nggak tahu lah ya metode jelasnya. Cuman selama bertahun-tahun ya, hampir 10 tahun tuh dia asik operasi bolak-balik karena dia nggak puas dengan hasil dokter-dokter yang dia kunjungin. Tapi ini masih spekulasi polisi aja ya, maksudnya polisi masih ingin interogasi dia aja gitu loh. Tapi asik kirimin surat, asik telepon si Teresa itu nggak angkat telepon. Jadi akhirnya polisi pun pergi ke rumahnya, tepatnya pada tanggal 7 Juli
lagi 4 hari setelah Dr. Michael ditembak, tapi pintunya itu tidak dibuka. Sehingga polisi mau nggak mau harus membuka pintu rumah Teresa secara paksa. Dan ketika polisi berhasil masuk ke dalam rumahnya, polisi menemukan kalau Teresa sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Polisi juga menemukan sebuah buku diari dan uang cash sebesar 75 juta rupiah. Polisi juga menemukan tiket kereta api yang bertujuan ke Southern California dan 2 pistol. Nah, Teresa pun langsung dilarikan ke rumah sakit, di mana ternyata dia tuh menderita penyakit diabetes yang membuat dia pingsan gitu. Selama dia di rumah sakit, polisi pun langsung mencocokkan peluru yang ada di 2 pistolnya, dan benar saja peluru yang ditemukan di tubuh Michael dan juga tubuh Kay, yaitu resepsionis Michael, itu cocok dengan peluru yang ada di pistol Teresa. Selain itu, polisi juga menemukan diari Teresa ya, yang bertuliskan hal-hal yang creepy banget, yaitu nama Michael, alamat rumahnya, alamat klinik oplasnya, alamat resepsionisnya, plat mobil resepsionisnya. Jadi beneran dia itu sudah stalking mereka nggak tahu berapa lama gitu loh. Jadi dia itu udah berencana untuk at least tahu schedule mereka supaya dia bisa tahu, okay, you know what, this is the day when I want to attack mereka gitu loh. Mereka pulang dari kantor jam berapa, pokoknya dia tuh udah tulis semuanya. Jelas sekali untuk detektif kalau Teresa itu sedang membuat hit list di diarinya. Jadi hit list itu adalah list-list nama orang yang hendak dia lenyapkan. Nah, 2 hari setelah Teresa di rumah sakit kan, akhirnya dia bangun dari pingsannya dan dia langsung ditangkap atas tuduhan pencobaan untuk membunuh si Kay Carter, yaitu resepsionis Dr. Michael, dan juga pembunuhan Dr. Michael. Di bulan Februari 1997, Teresa dinyatakan bersalah dan akhirnya dia dipenjarakan sampai dia meninggal. Nah, untuk menutup cerita ini, aku mau kasih tahu kamu satu hal yang mengerikan dari Teresa ya. Jadi di hari itu, si Dr. Michael ini bukanlah satu-satunya target si Teresa. Teresa itu dia sudah memiliki satu target lain lagi, yaitu Robert, yang bekerja di perusahaan asuransi yang mengklaim uang untuk Teresa. Jadi Teresa ini kan dia suka bolak-balik oplas ya. Menurut si Robert yang meng-approve apakah uang asuransinya itu bakal cair atau enggak, dia sudah capek sama si Teresa. Dia anggap kalau ini itu hanyalah untuk estetik doang, bukan operasi yang penting-penting banget. Jadi setiap kali Teresa mau minta di-approve, itu si Robert bilang kepada dia, nggak boleh ya, mending kamu cek dulu ke psikiater, aku mau lihat hasil diagnosa psikiaternya itu apa. Kalau memang dia rasa kamu itu normal, kamu nggak punya penyakit mental, dan kamu itu memang rasa operasi kamu itu penting ya, bukan hanya untuk estetika doang atau karena kamu punya penyakit mental, aku baru bakal approve. Nah, ketika Teresa mendengar itu, dia ngerasa sangat marah ya. Dia sampai banting-banting barang di meja Robert, sampai-sampai Robert harus menyuruh security untuk mengeluarkan Teresa dari office-nya. Dan di hari itu juga, tanggal 3 Juli, itu si Teresa udah ingin bunuh si Robert. Tapi sayangnya ketika dia sampai di kantor asuransi itu, si Robert sedang keluar kota. Jadi kayak Robert itu beneran lucky banget ya. So anyway, inilah cerita akhir dari Teresa Ramirez. Apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jangan oplas. I don't know guys, I don't think that's a good lesson. Aku ingin tahu dong, menurut kamu apa sih yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Make sure untuk komen di bawah ya. Anyway, hari ini aku pakai lashes dari Ahura Lash. Tipenya adalah Las Vegas, dan aku suka banget sama Las Vegas ini. Ini adalah produk terbaru dari Ahura Lash. Cocok banget buat kalian yang bakal attend Christmas party atau New Year's Eve party, karena ini tuh kayak cat eye gitu loh bulunya. Jadi kayak di depan itu agak pendek, lalu pelan-pelan di bagian ujung itu lebih panjang. Jadi kelihatannya mata aku lebih besar tapi kayak panjang gitu loh. So I think you will love it. Make sure to check out Ahura Lash di Shopee. Sekarang lagi ada promo besar-besaran khusus akhir tahun. So yeah, I love you all so much. Thank you so much for watching. I will see you in my next video.